Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus dengan tidak henti-hentinya karena kebaikan demi kebaikan yang terus dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini temanya atau judulnya adalah nekat atau iman. Ini apa saudara? Antara nekat dan iman itu beda-beda tipis. Betul-betul beda-beda tipis. Kadang tindakan kita sepertinya sudah beriman, tetapi ternyata itu hanya sebuah nekatnya kita. Bukan tekad, tapi nekat. Ya. Karena kalau tekad itu baru sebuah kemauan biasa, tapi kalau nekat itu sudah lebih daripada itu karena kita mau berkeras hati atau dengan tidak pernah menyerah. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Nah saudara, kata nekat dan beriman terhisap di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan. Ini kata lainnya adalah berimanlah kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di bagian yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang disebut nekat tadi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup setiap kita seringkali diperhadapkan realita seperti itu. Antara iman dan nekat itu bersama-sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, kamus besar bahasa Indonesia, maka kata nekat itu artinya adalah berkeras hati. Saking keras hatinya, kekehnya, sampai-sampai kehilangan akal. Akal sehat pun kadang-kadang tidak ada lagi di dalamnya. Itu orang yang nekat. Sementara iman dalam kamus bahasa Indonesia adalah ketetapan hati atau percaya kepada Tuhan. Nah saudara, ketetapan hati atau percaya kepada Tuhan inilah yang dikatakan iman secara umum. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Dasarnya harus percaya. Percaya akan menerima. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu baru kategorinya iman. Kalau sudah terlihat bukan beriman lagi, sudah nyata. Nah itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan dalam kamus bahasa Indonesia, dikatakan nekat itu berkeras hati. Sampai-sampai kehilangan akal sehat. Tetapi kalau beriman itu adalah ketetapan hati, percaya kepada Allah. Nah inilah yang perlu kita landaskan dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah situasi yang ada ini, kita seringkali menjumpai keputusan yang bukan berdasarkan iman, tapi keputusan yang berdasarkan kepada nekatnya seseorang karena kondisi yang serba sulit. Bahkan kalau sudah kata nekat, cenderungnya adalah orang itu sudah putus asa. Artinya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pengharapan. Dia terus nabrak, terus melangkahkan kakinya, langsung terus ngambil tindakan. Nah inilah yang seringkali kita kenal istilahnya bonek, ya. Bodoh, nekat. Ya. Orang-orang yang disebut bonek itu kalau dari Malang itu karena terkenalnya bonek itu Arema Malang ya. Nah kalau mereka sedang mendukung tim kesayangannya di Jakarta, maka apapun yang terjadi mereka tetap loncat ke stasiun atau naik ke kereta, gak lagi mikir bayar, namanya bonek. Nanti bagaimana kalau mereka sudah sampai Jakarta, yang namanya bonek, gak punya uang pun dia tetap bisa makan dan bisa pulang lagi itu. Sampai akhirnya pemerintah mengambil keputusan kalau bonek ini sudah menyerbu ke stasiun, ya difasilitasi malah dikasih kereta. Karena daripada rusak keretanya, rusak bangunan-bangunan di sekitar stasiun. Ya, orang sudah tidak ada lagi akal sehat. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Inilah yang perlu kita renungkan bersama pada hari-hari ini di tengah pergumulan hidup yang ada. Seringkali saudara dan saya tidak lagi berlandaskan kepada iman, tetapi kita nekat melangkah. Contoh, ada orang yang belum punya pekerjaan. Ketika orang ini sedang bekerja dengan baik, tersinggung dengan kata kalimat daripada pimpinan atau manajernya, maka ia berkeputusan untuk meninggalkan pekerjaan. Sementara ia belum punya pekerjaan atau cadangan pekerjaan. Akibatnya apa yang terjadi saudara? Ketika ia keluar, kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kalau sudah kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tuntutan istri, anak atau anggota keluarganya, maka yang terjadi adalah ngebon sana, ngebon sini, utang sana, utang sini. Kalau sudah nggak ada lagi yang bisa diutang, maka yang terjadi adalah tipu sana, tipu sini. Nah ini namanya bondo nekat itu seperti ini. Tapi kalau orang berhikmat, dia di dalam kekuasaan Allah, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, justru lewat persoalan-persoalan itu kita belajar untuk mengerti. Ada banyak di antara saudara yang konsultasi bagaimana untuk menyikapi pimpinan yang aneh-aneh. Saya selalu katakan sabar. Itu pembentukan karakter. Itu adalah pembentukan untuk saudara menaikkan kualitas iman. Kualitas percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan sekalipun majikan itu bengis, kita harus tunduk. Harus patuh. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang sulit dikerjakan dalam kehidupan. Maka ketika nekat mengambil keputusan, maka nggak punya pekerjaan. Ya. Demikian juga tidak sedikit orang yang nekat untuk ingin punya rumah, karena dikata nekat itu berkeras hati, duit mau pas-pasan. Ini ada pendeta Irwan pernah ngomong sama saya begini, Om boleh nggak saya, kamu punya uang berapa? Kalau untuk DP ada, DP-nya berapa? Emang 6 juta sudah selesai? Belum tahu. Saya kasih tahu, DP itu 6 juta. Tapi kalau nanti mau penyelesaian kredit kurang lebih 20 juta. Nah kalau kamu nggak ada duit, DP-nya hilang, nggak bisa lagi. Nah itu satu. Yang kedua, angsurannya berapa? Kita 1 juta. Ya kalau kamu punya penghasilan tetap, terus 1 juta. Kalau sampai nggak punya penghasilan tetap, bagaimana? Jadi saudara yang saya kasih, seringkali kita memaksakan, berkeras hati, tapi puji Tuhan, saudara Irfan, ya, sabar, tunggu aja, kasih karunia sampai indah pada waktu. Memang antara beriman dan nekat itu beda. Tadi sedikit berbisnis, Christine, kadang-kadang kalau nggak ada nekat, nggak jalan. Iman harus disertai nekat, kata beliau ini tadi. Kalau nggak nekat katanya nggak kelakon. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi saya mau garis bawahi, yang paling utama nomor satu pengetahuan, maka saudara akan ada kontrol. Sehingga nggak memaksakan. Ya. Ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya pekerjaan, ingin punya pasangan hidup. Ya. Nggak usah kemerungsung, nggak usah buru-buru, tak sabar. Sampai Tuhan menyatakan tandanya. Saya mau garis bawahi, Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab kebutuhan umat. Katakan amin. Amin. Kalau saudara sebagai anak muda ingin kuliah di tempat yang baik, saudara berdoa. Dari sejak sekarang. Kalau saudara ingin bidang apa, fakultas apa, saudara berdoa. Apakah sesuai dengan keinginan Tuhan? Hari-hari ini sudah mulai banyak di antara anak-anak muda yang saya harus lanjutkan, saya harus kuliah bagian sudah mulai. Karena kadang-kadang kalau kita lihat kebutuhan skillnya atau kondisi yang sebenarnya wah ini cocoknya teknik. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, kamu jangan masuk teknik, kamu harus manajemen. Nah ini bertentangan. Masih dalam ingatan saya, Moni itu nggak senang bidang hukum. Tapi saya katakan enggak cocok. Doa apa kamu bisa diterima. Ternyata berhasil. Gak senang bidang ini, ya kan?
Tapi ternyata bisa menyelesaikan, bahkan sampai S2-nya. Ini bukan hal yang sederhana, walaupun kadang-kadang masih tarik-menarik. Kalau ditanya sekarang ini lebih senang ngembangin fashionnya atau butiknya dan sebagainya daripada urusan. Tapi saya bilang sabar ya, dia akan indah pada waktu. Terkadang kita nggak bisa menyelami hari ini apa yang Tuhan katakan, tapi di kemudian hari kita baru tahu ternyata skill atau bekal yang Tuhan berikan itu ada maksud di kemudian hari. Saya nggak menyesal kok, banyak kuliah, yang keluar biayanya nggak dikit loh, puluhan juta, ratusan juta. Tapi kemudian hari saya sadar dan paham, ternyata punya banyak pengetahuan di berbagai bidang, itu dibutuhkan kepentingan umat. Sehingga kalau saudara punya masalah dalam persoalan apapun selain tentunya adalah hikmat daripada Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan berikan ini bisa membimbing dan menolong kebutuhan umat. Nah inilah sesuatu yang terkadang tidak terselami. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita mau benar-benar menguji kembali. Apakah keputusan-keputusan hidup kita hari ini berlandaskan kepada iman atau kepada keputusan yang sifatnya individual atau pribadi yang dikategorikan kata nekat. Karena tadi dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berkeras hati, pokoknya tidak ada guna penyesalan seperti itu. Padahal sementara harusnya saudara tidak berkeputusan seperti itu. Karena apalagi kalau sudah mendapatkan advice, mendapatkan nasihat, mendapatkan pengarahan, harusnya tidak melangkah. Tapi ketika sudah melangkah, nah inilah. Nah saudara yang saya kasihi, saya akan berikan contoh dalam Alkitab. Dalam kitab Yunus pasal 1, ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah. Ya. Nah ini pesan yang pertama. Saya mau nanya saudara, di pesan yang pertama ini ada kepastian enggak perginya kemana? Ada. Saudara juga seringkali mendengar barangkali nasihat saya atau dalam doa dengan saya, kemudian Tuhan berpesan A, B, C, pasti. Tetapi pikiran manusia ini seringkali mengolah. Apalagi mata melihat, telinga mendengar, timbul pertimbangan. Dan inilah yang membuat saudara dan saya akhirnya kehilangan iman percaya, tetapi yang ada adalah berlandaskan berdasarkan pengertiannya sendiri. Yang melahirkan pertimbangan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata kuncinya sama, apa? Pergilah. Pertanyaan yang sama. Saudara, di dalam perintah pergilah Allah kepada Yunus, Allah kepada Abram, sama enggak? Kata perginya sama, tapi tujuannya enggak sama. Kalau Allah berfirman kepada Yunus, pergilah dengan kepastian tujuan. Apa itu? Kota Niniwe. Tapi sementara kepada Abram, ia berkata, pergilah dari negerimu, ya, ke tempat yang tidak jelas, tidak pasti, yang akan kutunjukkan. Maka seringkali saya juga mendapatkan hal yang semirip dengan Abram ini. Engkau akan tahu kemudian. Jadi terkadang Tuhan juga menyembunyikan rahasia. Terkadang Allah tidak memberitahukan. Engkau akan tahu kemudian.
Nah kalau sudah seperti ini, apakah kita perlu pakai pertimbangan? Nah mari kita dalami. Apa yang terjadi dengan Yunus dan apa yang terjadi dengan Abraham atau Abram. Ketika Allah berbicara kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, satu tujuan yang jelas, satu tempat yang pasti sesuai dengan amanat. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus? Maka Yunus dikatakan ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini loh yang menjadi satu perenungan. Dari Tarsis, dari Niniwe, kota Tarsis, kemudian Yafo, dan ujungnya bukanlah sesuatu yang indah. Nah setelah Yafo, ini kalau bicara tingkatannya ya, Niniwe, Tarsis, ya, Yafo, kemudian apa yang terjadi dengan dia buang. Artinya terjun bebas. Dan ketika oleh penetapan Allah ikan yang besar itu menelannya, apakah kemudian ikan itu cuma ngambang-ngambang kayak ikan mainan gitu? Pasti dibuat muter-muter, apalagi ada sesuatu, wah ini makanan bergizi gitu kan, lep gitu ya. Dibawalah dia sampai ke dasar laut, muter-muter 3 malam. Diombang-ambingkan, piknik gratis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat tragis. Seringkali kita punya nekat atau kemauan yang keras seperti Yunus ini. Sehingga dikategorikan nekat, kemauan yang keras, bersikap yang keras, kekeh, pokoknya enggak. Padahal yang perintah tuh, pergilah ke Niniwe, itu perintah Tuhan. Itu firman Allah. Tapi ia berkeputusan ke tempat yang lain. Dan akibatnya saudara, ketika ia naik atau menumpang kapal untuk berlayar ke Tarsis saudara. Untuk menjauh daripada Tuhan. Ini gambaran kehidupan kita. Ketika firman, ketika nasihat, ketika bimbingan, ketika pengembalaan berlangsung, seringkali kita berontak. Gembala nggak ngertiin sih, nggak pernah ngalami sih. Saya seringkali kalau celoteh saya keluar gitu, kok ngomong gitu, memang saya nggak ngalami. Saya lebih dari itu. Tetapi sekali lagi saudara, berbagai kebodohan yang pernah terjadi dalam kehidupan saya saksikan saudara, agar saudara tidak mengalami kisah kita yang sama seperti yang saya alami. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yunus lari daripada hadapan Allah, karena dia punya kemauan yang keras, pokoknya tidak, dan Niniwe tidak. Maka kesimpulannya sederhana, ketika kapal atau perahu itu diombang-ambingkan dan semua barang bawaan yang telah dilempar ke laut tetap saja seperti itu, ternyata akhirnya timbullah satu kesadaran. Yunus mengatakan, lemparkan. Dan akhirnya saudara ayat 15 dikatakan begini, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ini nasibnya Yunus itu mengerikan. Orang yang punya kemauan keras, bersikeras hati, nekat, lari daripada rencana Allah, akibatnya sangat bukan kemuliaan tapi terjun bebas. Nah inilah yang perlu kita renungkan. Apakah saudara hari ini sudah mendengar perintah Allah, kehendak Allah, mau kemauan Allah, tapi saudara belum lakukan, jangan-jangan saudara akan punya nasib seperti Yunus. Ini enggak meden-medeni, tapi ini firman yang memang perlu kita renungkan. Bahwa Allah sangat serius dalam mendidik setiap anak-anaknya, setiap milik kepunyaannya. Agar apa? Tidak ada di dalam segala hal yang buruk dalam hidup. Bahkan kebiasaan. Allah tidak ingin.
Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang perlu kita sadari kembali. Kalau saudara kemarin berkeputusan apa saja dalam bidang keuangan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan mau mempersiapkan hari esok, udahlah daripada enggak nikah, udahlah dapat tela, ini hati-hati. Enggak seiman pun tubruk saja karena daripada nanti selak keduluan orang katanya. Ini yang kacau saudara. Ya, ini namanya bersikeras. Ya, sudah rasanya sudah tidak ada harapan, rasanya udah putus asa, pokoknya main tubruk saja, main dapat saja. Hati-hati. Tidak sedikit hari ini orang juga dalam bidang usaha seperti itu. Mumpung ada kesempatan katanya. Di dulu kita mesti berhitung. Apalagi kalau saudara mendapat didikan yang spesial, ada orang mendatangi saudara, memberikan berkat. Katakanlah uang. Apakah serta-merta saudara langsung terima? Wah puji Tuhan, Tuhan mendengar jawaban, nanti dulu. Ya. Karena iblis pun bisa kirimkan uang. Bisa enggak? Sangat bisa. Ya. Jadi kalau saudara enggak beriman, enggak konfirmasi ulang, akan terjebak kepada kesesatan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Beriman, bukan mengandalkan pengertiannya sendiri. Bahkan dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini juga menginsyafkan kepada kita, menyadarkan kepada kita agar kita jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Sebaik apapun kita hari ini masih ada yang lebih baik daripada kita. Sepinter apapun kita hari ini masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Dan yang lebih mengerikan lagi, sepinter apapun kita, Tuhan bisa permalukan dengan orang yang paling bodoh dalam catatan. Itu lebih mengerikan lagi. Nah itu didikan Allah. Itu sebabnya saudara, pelajaran yang kedua tentang beriman adalah seperti yang Abraham lakukan. Kalau Yunus ini gambaran nekat tadi. Ya. Nah Abraham dikatakan tadi, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua perhatikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saya mau tanya, sudah terjadi? Sampai kepada hari ini keturunan Abraham ada di seluruh jagat raya, melahirkan manusia yang sekian banyak miliaran ini. Sekali lagi saudara, paling tidak ada 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini Abrahamik, namanya adalah garis keturunannya Abraham. Maka Abraham akhirnya disebut bapak orang percaya. Keturunannya benar-benar diberkati oleh Allah. Bersyukur saudara dan saya juga terhisap dalam janji Allah. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih, walaupun belum jelas kemana tujuannya. Dan kalau saudara lihat perjalanan daripada Abraham sangat luar biasa. Sampai Allah menuntun satu kali sampai ke tanah yang dijanjikan yaitu Kanaan. Tetapi apa yang terjadi di sana adalah terjadinya bencana kelaparan yang hebat. Sehingga larilah ke Mesir. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi apakah Allah terus meninggalkan jamnya? Tidak. Seringkali saudara sudah melakukan karena bencana kelaparan, jamnya tidak. Justru lewat kelaparan itu Abraham sangat kaya raya. Diberkati sangat luar biasa. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini adakah saudara adalah pribadi yang beriman? Atau saudara adalah punya kemauan sendiri yang kategorinya adalah nekat tadi? Maka saudara seringkali kita mengalami masalah dalam kehidupan. Firman Allah kembali mengingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan.
Saudara yang saya kasih, dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul ada satu peristiwa yang cukup menarik untuk kita renungkan. Kisah Para Rasul pasal 19. Ayat yang ke-36 dikatakan begini. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Mengapa ada kalimat seperti ini? Siapa yang mengkalimatkannya adalah panitera kota yang saat itu, saudara, terjadi kegaduhan yang hebat di Efesus. Kenapa, saudara? Karena ada seorang yang bernama Alexander yang didorong ke depan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, didorongnya Alexander ke sana dan ia mencoba berusaha menenangkan. Tetapi karena orang banyak tahu bahwa ini adalah orang Yahudi, karena Efesus di bawah wilayahnya adalah wilayah Yunani, ya. Karena Alexander ini adalah orang Yahudi, maka terjadilah kehebohan lebih lagi. Bahasa sederhananya ya ngusir atau bahkan perlu ya habisin saja itu Alexander. Tetapi saudara, panitera kota berkata begini. Akan tetapi panitera kota ayat 35 menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Bahkan ketika hendak istilahnya ngeroyok, ya, hendak menghakimi Alexander, maka timbullah kalimat yang tadi dikatakan, janganlah terburu-buru bertindak. Ini yang dinasihatkan. Ketika saudara hendak berkeputusan, jangan buru-buru bertindak. Timbang kembali, apakah ini berlandaskan iman? Apakah ini berlandaskan kemauan sendiri atau nekat keras hati kita sendiri? Sekali lagi, kalau kita sedang kepepet, terpojok, ambil keputusannya membabi. Nah, ini yang berbahaya. Maka seperti tadi kisahnya, bukan lebih naik lagi hidupnya Yunus, tapi justru terjun bebas ke dasar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa ada keributan yang begitu hebat? Karena kehadiran Paulus di Efesus. Dan kehadirannya sangat menimbulkan persoalan karena Paulus mengingatkan kepada banyak orang, khususnya di Efesus dan di Asia Kecil, bahwa tidak ada dewa buatan tangan manusia. Sementara di Efesus di sana ada seorang yang bernama Demetrius, adalah seorang perajin perak. Dikalimatkan begini, saudara. Ayat 24 dalam Kisah Rasul pasal 19. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Artinya cuannya akeh. Buatine akeh, ya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan. Artinya hasil kerja, bisa makan, bisa hidup, bisa punya ini, bisa punya itu karena kita kerja di bagian ini. Ya. Nah, saudara yang saya kasih, sekarang kita lihat saudara ayat yang ke-26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Nah, inilah yang membuat terjadinya kegaduhan. Karena kegaduhan yang sangat hebat itu membuat panitera kota mengambil kesempatan yang baik. Siapa toh yang nggak tahu bahwa Efesus ini punya Dewi Artemis? Tenang, jangan buru-buru. Dan dengan tenang, dengan tinggal diam dan tenang terletak kata firman. Maka saudara sebelum berkeputusan coba tenangkan hati.
berdoa, minta hikmat. Supaya keputusan yang akan diambil jangan sampai adalah keputusan yang... Kalau saya singgung lagi pernikahan Joseph dan kemarin kan sudah saya katakan. Istri saya, Ibu Gembala, ya papi punya iman, tapi tidak ada duit, Nah, saya mau katakan, iman saya, iman yang Tuhan karuniakan dalam diri menyelesaikan semua. Dan betul-betul terselesaikan. Dan tentunya dengan peristiwa ini, Ibu Gembala pun sebagai istri juga dikuatkan lagi. Iya, orang beriman itu tidak pernah salah. Pasti Tuhan bela. Maka sekali lagi saudara, pergumulan apapun yang ada dalam hidup saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan Alkitab sudah menulis, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya, ya, dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka kitab Amsal kembali mengingatkan kepada kita tadi apa? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, melainkan percayalah kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Sabar, ya, sabar. Contoh hari ini pagi tadi saya share serba-serbi. Saya mendapatkan banyak berita tentang masalah kuliah yang gratis. UKS, Universitas Kristen Surakarta yang berubah menjadi Solotek. Nah saudara, kadang-kadang kalau bicara tentang kemauan, wah ini kesempatan. Beriman supaya dapat beasiswa. Tetapi saudara, ada banyak yang mencoba untuk mengambil kesempatan ini dan akhirnya nggak dapat. Nah kalau iman kita orientasinya adalah dalam kepentingan sesaat, hanya untuk menjawab kebutuhan dan kepuasan jiwa, maka gagal. Tapi kalau saya berdoa dengan sungguh, Tuhan aku sungguh rindu sekolah di sini. Biarlah Tuhan dengan pengetahuan yang aku dapatkan, aku mau muliakan Engkau, aku mau melayani Engkau. Pasti Tuhan sediakan. Ya. Jangan cuma main nekat tok, ya kan? Gak bisa. Kalau saudara diperbandingkan UKS dengan fakultas atau perguruan tinggi lainnya, ada banyak yang favorit. Pokoknya enggak, aku harus masuk perguruan tinggi yang favorit ini. Nah ini nekatnya mulai muncul. Nah ini malah gagal. Kalau nanti sudah gagal, ujung-ujungnya ya saintue sekolah. Paling gampang mlebu teologi. Nah Tuhan itu cuma digondek-dekan tok ya, sisa-sisa sing pernah ketompo-ketompo, sing rodok bodoh-bodoh, leboke sekolah teologi ya gitu ya. Saat. Nah saudara yang saya kasihi, inilah yang perlu kita renung. Peristiwa Yunus dan peristiwa Abraham adalah menjadi perbandingan antara kemauan yang keras, nekat dengan apa yang disebut beriman atau mengandalkan Tuhan. Yunus bersikeras hati untuk melawan kehendak Allah. Walaupun ujungnya dipaksa harus ke Niniwe, betul? Dipaksa harus ke Niniwe. Abraham melangkah. Tapi apakah langsung mulus? Jawabnya tidak. Ketika ia sampai ke negeri yang diinginkan oleh Allah, justru di sana sedang terjadi kelaparan. Saudara sudah taat, sudah setia, sudah sungguh-sungguh, sudah pokoknya terima apapun keputusannya Tuhan. Tapi ternyata tetap masih terseok. Saudara saya mau katakan jangan putus asa. Sabar. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya, keluarga ataupun harapan saya semua tanpa terkecuali. Saudara juga mengalami kisah yang sama. Janji Allah kepada Abraham itu gak pernah batal. Maka saudara akan dimasyurkan. Saudara akan diberkati. Bahkan kalimat di dalam ayat yang kedua tadi adalah
menjadi berkat. Ini luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi saudara yang saya kasihi, mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Percaya, berimanlah kepada Kristus dan jangan mengandalkan kemauannya sendiri, kata lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kau telah berbicara dengan begitu jelas. Kami boleh mengucap syukur untuk kesempatan yang baik dan yang indah saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pengajaran-pengajaran yang kau berikan membuat kami beriman lebih lagi. Kami beriman lebih sungguh lagi. Kami mengandalkan Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Ampuni kalau kami seringkali bersikeras hati untuk mengambil keputusan dan ujungnya kami justru mengalami kegoncangan, kekacauan dalam hidup. Ampuni Bapa. Biarlah kami tidak lagi melakukan kebodohan demi kebodohan, tapi kami mau bertindak dan melangkah dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kebaikan